Selamat malam, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Opini Auditor Standar, di mana ada anggota kelompok kami yang pertama, Sladam Alfian Suhaimi, yang kedua Nico Leonardo, yang ketiga Agus Nurman Lubis, dan yang keempat saya sendiri Desi Purba. Di sini opini auditor standar ada 3 bagian. Yang pertama, opini audit. Yang kedua, jenis opini auditor. Dan yang ketiga, kaitan jenis opini dengan materialitas. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Bang Sadam. Untuk Bang Sadam, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang opini audit. Jadi ada beberapa menurut para ahli yang menjelaskan tentang opini audit tersebut. Tapi di sini kami akan mengambil 2 saja yang dari beberapa ahli dan satunya lagi menurut pendapat kami sendiri gitu. Jadi menurut ISA, opini audit itu adalah laporan keuangan dengan rangkaian bukti pendukung dan evaluasi. Terus menurut standar profesional akuntan publik, opini audit itu adalah opini yang dikeluarkan seorang auditor setelah melakukan pemeriksaan laporan keuangan berstandar akuntansi. Jadi menurut pendapat kami, opini audit itu adalah penilaian yang diberikan auditor terhadap laporan keuangan perusahaan yang berstandar akuntansi. Jadi demikian penjelasan saya tentang beberapa pengertian opini audit. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Agus. Untuk Bang Agus, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Desi. Baik, saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu tentang jenis opini audit. Jenis opini audit ini ada 3. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Yang ketiga, pendapat selain opini wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian yaitu opini yang dikeluarkan karena laporan keuangan perusahaan telah tersusun dengan rapi berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Maksudnya, telah terpenuhinya unsur kelengkapan bukti audit dan proses audit serta opini audit going concern. Contoh, opini audit wajar tanpa pengecualian adalah going concern. Opini audit going concern adalah asumsi auditor atas laporan keuangan yang menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian dan ketidakmampuan perusahaan mempertahankan keberlangsungan aktivitas di masa depan. Yang kedua adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Jenis opini audit 1 ini menyatakan bahwa laporan keuangan tersusun sesuai standar dan tidak mengandung kejanggalan. Akan tetapi, auditor memberi catatan khusus berkaitan masa pengeluaran laporan keuangan. Misalnya saat bencana alam, kemudian terjadinya korupsi internal, perusahaan dalam proses pilot, dan sebagainya. Keadaan yang membuat modifikasi ini apabila terjadi seperti 1. Adanya keraguan dari auditor atas konsep going concern perusahaan atau entitas. Yang kedua, kurang konsisten perusahaan dalam menerapkan prinsip dan standar akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, auditor ingin menekankan suatu hal. Yang ketiga, pendapat selain opini wajar tanpa pengecualian. Jenis terakhir dari opini audit adalah saat auditor tidak mendapatkan bukti memadai dan cukup dalam memberikan opini audit, sehingga auditor tidak menemukan kesalahan dalam laporan keuangan. Dalam kasus ini, contoh opini audit adalah pemberian penjelasan pada hasil interpretasi bahwa terhadap pembatasan ruang lingkup audit yang dilakukan auditor. Demikian penjelasan tentang jenis opini audit. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk Bang Agus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Niko. Bang Niko, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih buat Kak Desri Purba telah ngasih waktu dan tempat kepada saya untuk menjelaskan materi yang kami kerjakan. Di sini untuk judulnya penjelasan dari judul yang ketiga, kaitan jenis opini dengan materialitas. Materialitas dapat membantu auditor memberikan opini kepada perusahaan yang diauditnya. Opini materialitas memainkan peran penting dalam pembentukan opini auditor standar. Materialitas merujuk pada signifikan suatu kesalahan atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan penggunaan laporan. Auditor mempertimbangkan materialitas untuk menentukan sifat waktu dan ruang lingkup pemeriksaan. Jika kesalahan dianggap materialitas, auditor dapat memberikan opini tidak bersih atau advisory opini atau menyatakan ketidakpastian qualified opini dalam laporan audit. Materialitas membantu mengarahkan perhatian auditor pada aspek-aspek yang paling berdampak pada integritas laporan keuangan. Menurut penelitian Bahrata dan Wiratamaja tahun 2017 menunjukkan bahwa kemampuan pertimbangan materialitas dapat mempengaruhi positif kompetensi pada ketepatan pemberian opini oleh auditor. Artinya, dalam situasi seorang auditor memiliki kemampuan mempertimbangkan materialitas, maka pengaruh positif kompetensi pada ketepatan pemberian opini menjadi semakin kuat. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderatornya Kak Desi Purba. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Niko untuk pemaparan materinya. Jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberi saran, kritik, ataupun masukan, bisa langsung melalui kolom chat. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan, kami minta maaf. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat malam.